Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya, Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Luka Kubalas dengan Luka. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Aku merasa ada yang berubah pada suamiku, Mas Rehan. Ia sudah sebulan ini menjauh dariku. Sikapnya dingin dan seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Setiap malam, aku mencoba mendekatinya. Mencoba menyalakan kembali bara kasih yang pernah kami rasakan. Tetapi ia selalu punya alasan untuk menolak. Aku ingat malam itu, saat kami baru saja selesai makan malam. Krishna, anak kami yang masih berusia 2 tahun, sudah terlelap di kamarnya. Aku duduk di sebelah Rehan yang sedang asik menatap layar ponselnya dengan intens. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik pesan. Aku mengambil nafas dalam-dalam dan berusaha mendekatinya, menyentuh pundaknya dengan lembut dan juga mesra. Mas, sudah lama ya kita gak bermesraan lagi. Aku kangen sama kita yang dulu, Mas. Kataku berusaha tersenyum meski hatiku diliputi kecemasan. Namun bukannya menanggapi dengan hangat. Rehan hanya menghela nafas berat dan memalingkan wajah. Nuka, aku capek sekali ya. Kerjaan di kantor juga makin banyak. Bos juga makin sering minta aku lembur, ucapnya dengan nada lelah sambil memijat pelipisnya. Tapi Mas, aku juga kan istri kamu. Kita ini pasangan. Apa salahnya sih? Walaupun hanya sekedar ngobrol, Mas. Aku ingin ada waktu dengan kamu. Aku cuma mau... Nuga, tolonglah. Aku ini lagi gak mood tahu. Udah ya, jawabnya dengan ketus sambil bangkit dan langsung masuk ke kamar, meninggalkanku terpaku dengan perasaan yang campur aduk. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Rehan selalu menolak ketika aku mendekatinya. Alasannya selalu capek dan juga sibuk. Kecurigaanku semakin menguat ketika aku melihat betapa seringnya ia terpaku pada ponselnya. Bahkan di rumah sepertinya ponsel itu adalah segalanya baginya. Hingga akhirnya saat kami bertemu keluarga besar. Saat itu Mas Rehan di sebuah acara makan bersama. Aku pun akhirnya menemukan jawabannya. Hari itu Krishna ingin bermain bersama ayahnya. Ayah, Krishna mau main sama ayah. Krishna lalu menggandeng tangan kecilnya di baju Rehan dengan matanya berbinar. Ayah lagi sibuk, nak. Main sama mama saja ya, jawab Rehan sembari menghela nafas dengan sedikit risih. Hatiku hancur ketika melihat Krishna dikesampingkan begitu saja. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Saat Rehan tak sengaja meninggalkan ponselnya di meja, aku memutuskan untuk melihat isi pesannya dengan jantung berdebar dan perasaan takut yang begitu kuat. Tangan pun bergetar, aku membuka pesan yang membuatku sesak. Ternyata Rehan ini memang sedang dekat dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, dengan kata-kata manis yang entah sejak kapan telah hilang dari pernikahan kami. Perasaanku hancur. Seketika seluruh dunia seperti berhenti berputar. Rasa sakit, kecewa dan juga marah bercampur menjadi satu. Aku pun tak mampu menahan air mataku. Itu siapa ya? Tega-teganya Mas Rehan bermain di belakangku. Singkatnya, setibanya di rumah, aku memutuskan untuk langsung membicarakan dengan Mas Rehan. Kali ini aku tidak akan diam lagi. Tepat di rumah setelah Krishna telah tertidur, aku dan Rehan duduk di ruang tamu. Rehan menatapku dengan sedikit heran
ketika melihat wajahku yang tampak serius. "Ada apa sih, Nuka? Kenapa mukamu seperti itu?" tanyanya, berusaha terlihat tenang. "Mas, aku cuma mau nanya satu hal sama kamu. Kamu jujur sama aku ya, Mas?" kataku dengan suara bergetar, berusaha menahan emosi. "Nanya apa lagi sih, Nuka?" "Siapa perempuan itu, Mas? Siapa?" Wajah Rehan pun seketika pucat. Perempuan? Perempuan apa? Maksud kamu ini apa sih? Pulang-pulang kok sudah bikin ribut?" "Aku tahu, Mas. Aku lihat semua pesan itu. Aku lihat semuanya di ponselmu saat acara tadi, Mas. Aku ini kan istrimu. Setelah sekian lama kita bersama, jadi ini balasan yang aku dapatkan. Ini alasan kamu menjauhiku, Mas." Rehan terdiam, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Wajahnya memucat dengan matanya mengindar, seolah-olah mencari-cari alasan. "Jawab aku, Mas. Jawab." Suaraku meninggi, tak lagi bisa menahan emosi. "Nuka, dengar aku dulu." "Tidak, Mas. Aku sudah cukup bersabar ya. Aku tahu kamu sering menolak aku, sering beralasan capek. Tapi aku juga gak pernah berpikir kalau kamu selingkuh, Mas. Aku tidak pernah menduga kamu akan tega melakukan ini ke aku. Dan juga anak kita, Krishna, Mas." "Nuka, aku tidak sengaja, Nuka. Semua ini terjadi tidak sengaja," ucap Rehan saat itu dengan penuh penyesalan. Tapi ia pun tetap berusaha mencari kata-kata dengan terbata. "Kamu pikir aku akan menerima alasan itu? Tidak sengaja. Apakah ada orang selingkuh dengan alasan tidak sengaja? Gila kamu ya, Mas. Apa kamu tahu seberapa hancurnya hati ini, Mas? Rasa sakit ini lebih sakit daripada tertusuk pisau, Mas." Air mataku tak bisa dibendung lagi, jatuh mengalir tanpa bisa kuhentikan. Sudah 2 bulan terakhir aku ini sudah tak disentuh olehnya. Hingga saat itu Rehan pun akhirnya menunduk, tampak tak berdaya. "Nuka, aku minta maaf. Tapi aku benar-benar gak bermaksud buat kamu terluka seperti ini. Aku cuma pengen hiburan saja. Aku sudah gak butuh permintaan maafmu ya, Mas. Aku butuh penjelasan. Kenapa kamu tega melakukan ini? Apa kurangnya aku sih, Mas? Apa aku gak cukup cantik buat kamu? Kurangnya apa, Mas? Aku selalu masakin kamu. Apapun kulakukan demi kamu, Mas. Dan juga anak kita." Rehan tetap terdiam. Tak ada jawaban dari mulutnya. Hanya rasa bersalah yang tampak di wajahnya, yang justru semakin membuatku muak di depanku. Suamiku yang dulu aku cintai sepenuh hati, kini seperti orang asing, seorang pengkhianat. "Mas, kita ini punya anak, punya rumah tangga yang kita bangun bersama. Kamu kira semua itu bisa kamu hancurkan begitu saja? Demi apa, Mas? Demi wanita yang bahkan kamu kenal belum lama." Aku salah, Nuka. Tapi hubungan itu hanya sementara saja. Aku janji gak ada apa-apa lagi setelah ini. Itu hanya sebatas teman kerja. Aku menatap Rehan penuh kebencian. Hatiku sudah terlanjur hancur. "Sementara? Kamu bilang hubungan itu sementara? Jadi sementara aku di rumah nunggu kamu pulang, kamu di luar main-main dengan perempuan lain, Mas?" "Enggak begitu maksudku, Nuka. Aku cuma hilaf. Lagian, sudahlah, Mas. Cukup. Aku gak bisa lagi dengar alasan-alasan kamu. Kamu sudah menghancurkan pernikahan ini, Mas. Kamu juga sudah mengkhianati kepercayaan aku." Aku berdiri tak mampu lagi menahan amarah, karena luka itu yang begitu mendalam. Rehan menatapku penuh kesedihan, tetapi kali ini tak ada belas kasihan di hatiku.
Aku melihat suamiku berubah menjadi sosok yang tak kukenal. Sosok yang telah menginjak-injak cinta dan kepercayaan yang telah kuberikan selama ini. Di malam itu pun aku memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri. Rasa sakit ini yang menusuk ini harus kubalas dengan cara yang mungkin Rehan tak akan pernah bayangkan. Setelah menghadapi kenyataan pahit itu, aku muak melihat wajah suamiku. Aku pun tak habis pikir bagaimana dia bisa mengkhianatiku dengan alasan sementara dan hanya teman kerja. Kata-kata itu hanya membakar luka di hatiku. Sejak saat itu aku memutuskan satu hal. Aku tak akan tinggal diam. Rasa sakit ini terlalu besar untuk diterima begitu saja. Dan kepercayaan yang pernah ada sudah benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya aku mulai berubah. Perlahan namun pasti aku menjadi dingin terhadap suamiku. Kata-kata manis yang pernah terucap, perhatian yang pernah dulu kuberikan, kini sudah lenyap tak tersisa apapun. Aku hanya berbicara seperlunya saja dengannya. Itu pun demi menjaga perasaan Krishna anak kami yang masih terlalu kecil untuk memahami kebencian yang mulai mengalir di rumah ini. Aku bahkan memutuskan untuk bisa ranjang dengan Rehan. Aku tak ingin lagi berbagi tempat tidur dengannya, berbagi kehangatan yang pernah kita rasakan bersama. Sekarang, aku tidur di kamar Krishna, menjaga anakku dari bayang-bayang ayahnya yang telah mengkhianati keluarganya sendiri. Aku tak mau anakku tertular sifat buruknya. Di sisi lain, aku pun mengambil langkah besar untuk diriku sendiri. Aku kini memutuskan kembali bekerja di toko peninggalan orang tuaku. Toko yang dulu sempat aku tinggalkan demi mengurus rumah tangga, kini menjadi pelarianku. Setiap hari aku mengisi waktuku dengan bekerja dan berinteraksi dengan pelanggan. Rasanya jauh lebih baik daripada harus di rumah, merasakan dinginnya kehadiran Rehan yang semakin hari semakin membuatku menjadi geram. Rumah pun kini terasa kosong setiap siang. Ketika aku berada di toko, Rehan pergi bekerja dan Krishna diantar ke tempat penitipan anak. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini hanya menyisakan kenangan pahit, seperti rumah asing yang dipenuhi bayang-bayang kesedihan dan juga kecewaan. Kini aku juga telah berhenti memasakkan makanan untuk Rehan. Setiap kali dia pulang kerja tidak ada lagi hidangan hangat di meja. Tidak ada lagi perhatian yang dulu kuberikan. Dia harus mengurus dirinya sendiri mulai sekarang. Karena aku sudah tidak peduli lagi. Fokusku kini hanya pada Krishna. Anak itu harus tumbuh bahagia meskipun ayahnya telah mengkhianati ibunya. Suatu malam saat aku sedang menidurkan Krishna, Rehan mengetuk pintu kamar Krishna dengan ragu. Tok tok tok. Nuge, aku mau bicara, katanya dengan suara pelan, seperti takut menyinggungku. Aku menatapnya datar. Bicara apa lagi sih, Mas? Aku cuma meminta maaf sekali lagi. Aku tahu aku salah, tapi tolong beri aku kesempatan. Aku janji gak akan mengulangi lagi kesalahan ini, ucapnya penuh harap. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman getir yang terasa begitu pahit. Maaf, Mas. Kamu pikir semua ini bisa selesai dengan minta maaf? Aku tahu aku sudah salah, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku gak mau rumah tangga kita hancur, katanya, suaranya terdengar hampir memohon. Aku menggeleng dengan pelan. Kamu sudah menghancurkan semuanya, Mas. Sekarang, aku hanya mau fokus pada Krishna. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Tapi Nuge, Krishna butuh kita berdua. Krishna butuh orang tua yang setia, Mas. Krishna juga butuh orang tua yang baik, biar bisa jadi panutan. Bukan ayah dengan mudahnya mengkhianati ibunya. Rehan terdiam, kata-kataku tampaknya menembus pertahanannya. Dia hanya menunduk tanpa kata-kata sebelum akhirnya meninggalkan kamar Krishna. Setiap hari pikiranku dipenuhi oleh rasa sakit dan amarah yang semakin dalam. Namun lama-kelamaan, ada satu pikiran lain yang mulai muncul. Seperti bisikan kecil yang mendorongku untuk bertindak. Kenapa tidak ya? Pikirku. Mengapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Jika Rehan bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa?
Rasa sakit ini, kebencian ini, semuanya membuatku ingin membalasnya. Membuatnya merasakan hal yang sama. Mungkin dengan membalasnya, aku bisa merasa lebih baik. Setidaknya, dia juga biar merasakan sakit. Aku mulai membuka diriku kembali pada perhatian orang lain. Di toko banyak pelanggan yang berinteraksi denganku setiap hari. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekedar obrolan biasa. Satu-satunya seorang pria saat itu. Dia adalah Razil, seorang pemasok bahan kebutuhan toko yang sering datang setiap minggu. Razil adalah pria yang ramah, murah senyum dan selalu penuh perhatian. Dia tidak tahu apa yang terjadi di hidupku saat itu, tapi keberadaannya membuat hatiku merasa sedikit lebih tenang. Setiap kali dia datang, kami berbincang tentang banyak hal. Terkadang hanya obrolan ringan, tetapi seringkali dia juga membuatku tertawa. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku sejak perselingkuhan itu. Hari itu Razil datang lagi ke toko dengan senyum hangatnya yang khas. Bu Nuke, hari ini tampaknya cerah sekali ya bu. Cocok buat jalan-jalan setelah kerja, katanya sambil tertawa. Aku tersenyum tipis. Iya, memang cerah, tapi sepertinya saya lebih baik di rumah saja mas. Rizal mengangguk tapi matanya tetap memandangku dengan perhatian yang lebih dalam. Aku terdiam sesaat menimbang-nimbang kata-kata dari dia. Kadang kita juga butuh waktu untuk sendiri bu, supaya kita ini bisa lepas dari segala rutinitas. Dalam hati aku bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa aku harus mulai membuka lembaran baru. Namun perasaan itu masih diselimuti kebencian terhadap Rehan dan keinginan untuk membuatnya merasakan sakit yang sama. Setiap kali Razil melihatku, aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia membawa perasaan hangat yang sudah lama hilang dari hidupku. Kehadirannya membangkitkan kembali sisi diriku yang ingin dicintai dan juga diperhatikan. Namun di sisi lain, aku juga masih dihantui oleh perasaan bersalah. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa meskipun aku ingin balas dendam, perasaan ini begitu rumit. Kebencianku pada Rehan begitu besar. Tetapi di satu sisi, aku juga merasa lelah menanggungnya. Aku ingin terbebas, tapi aku juga ingin Rehan merasakan apa yang telah aku rasakan. Pikiranku berkecamuk seolah tak ada jalan keluar yang jelas. Kehadiran Rizal membuatku merasa bahwa aku ini bisa masih dicintai, dihargai dan juga dihormati. Di sisi lain, rasa sakit akibat pengkhianatan Rehan membuatku takut untuk membuka hati lagi. Akhirnya aku pun memutuskan untuk melanjutkan langkahku perlahan. Aku akan membiarkan waktu yang menjawab. Apakah aku akan benar-benar membalas Rehan atau menemukan cara lain untuk menyembuhkan luka ini? Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Rehan dengan mudah menginjak-injak harga diriku lagi. Dengan sekarang Krishna sebagai fokus utamaku, aku juga merasakan ada secerca harapan suatu hari nanti. Kini kehidupanku benar-benar berubah sejak pertemuan dengan Razil. Pria itu membawa kembali kehangatan yang telah lama hilang dari hidupku. Awalnya semua terasa canggung, aku juga merasa bersalah. Tapi di sisi lain hatiku begitu membutuhkan kasih sayang dan juga perhatian yang pernah kupikir telah lenyap. Setiap kali kami bertemu, Razil membuatku merasa spesial. Dia mendengarkan, memahamiku dan selalu hadir ketika aku membutuhkan bahu untuk bersandar. Ada ketulusan dalam setiap senyumannya, sebuah kehangatan yang tak lagi kutemukan di rumah. Perlahan-lahan kedekatan kami pun berubah menjadi sebuah hubungan yang penuh rahasia, tetapi membawa kebahagiaan yang tak bisa kutolak. Di sela-sela hari-hari libur, Razil sering mengajakku dan Krishna jalan-jalan. Kami pergi ke taman, ke tempat wisata atau sekedar berjalan-jalan menikmati sore. Krishna yang masih kecil tampak menyukai kehadiran Razil. Setiap kali kami pergi, anakku selalu ceria, bermain dan juga tertawa lepas. Bagiku momen-momen itu memberikan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Tepat pada suatu sore, kami pergi ke sebuah danau kecil di luar kota. Hari itu begitu tenang dengan angin sepoi-sepoi berhembus dan matahari memancarkan sinarnya yang hangat.
Nuka, terima kasih ya. Kamu sudah mau diajak datang ke sini. Aku yang seharusnya berterima kasih, Zil. Kamu juga sudah banyak memberikan aku kebahagiaan. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku merasa sebahagia ini. Razil menggenggam tanganku dengan lembut. Kamu pantas mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang. Aku tahu hidupmu tidak mudah. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini sekarang untukmu. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Ada perasaan nyaman yang sulit kugambarkan. Tetapi di dalam hati aku tahu bahwa Razil mengisi kekosongan yang telah lama hadir dalam hidupku. Selama 6 bulan terakhir hubungan kami semakin erat. Aku dan Razil pun berbagi rahasia, mimpi dan rencana. Meskipun harus disembunyikan, hubungan ini memberikan harapan baru yang membuatku kembali merasakan cinta. Di sisi lain, kehidupan rumah tanggaku dengan Rehan sudah benar-benar membeku. Pisah ranjang sudah menjadi kebiasaan baru kami. Rehan dan aku bahkan jarang berbicara, apalagi menatap satu sama lain. Rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Kami hanya berbicara jika ada hal yang benar-benar penting. Dan itu pun dilakukan dengan nada yang datar, tanpa perasaan. Setiap kali Rehan pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali, aku pun hanya merasa semakin acuh. Rasanya tidak ada yang tersisa untuk diharapkan darinya. Aku juga sudah tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan. Kemana dia pergi atau dengan siapa dia menghabiskan waktu, aku bodo amat dengannya. Singkatnya, pada suatu malam saat Rehan kembali setelah beberapa hari tidak pulang, dia pun masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tak peduli. Aku hanya meliriknya sekilas, lalu melanjutkan aktivitas bersama Krishna di ruang tengah. Kami belum bercerai, karena saat itu kami masih memikirkan tentang Krishna, anak kecil kami yang pastinya nanti akan shock jika hal itu terjadi. Nuka, panggilnya. Ada apa sih, Mas? Aku ingin kita baik lagi. Tidak ada, Mas. Untuk apa? Semuanya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dimaafkan, tidak ada yang perlu dibenahi lagi. Kita di sini hanya demi Krishna ya, Mas. Nanti, jika Krishna sudah menerimanya, kita pasti bisa, Mas. Dia mencoba mendekat, tapi aku hanya berdiri dan menggendong Krishna. Tanpa menunggu jawabannya saat itu, aku pun langsung pergi ke kamar Krishna, meninggalkannya sendirian di ruang tengah. Di sisi lain, hubunganku dengan Razil menjadi pelarianku dari semua kekacauan ini. Dia menjadi tempatku menemukan kebahagiaan dan juga kenyamanan, sesuatu yang sudah tak lagi bisa kudapatkan di rumah. Kami bertemu hampir setiap minggu dan setiap pertemuan itu terasa seperti hadiah bagi hatiku yang terluka. Razil juga tidak pernah menuntut lebih. Dia hanya memberikan apa yang kubutuhkan. Suatu malam saat aku dan Razil berbincang panjang di telepon. Nuka, kamu tahu kan, aku hanya ingin kamu bahagia. Suara Razil terdengar lembut membuatku merasa nyaman. Aku tahu, Zil. Terima kasih ya, karena kamu sudah hadir dalam hidupku. Kamu juga sudah memberiku banyak kebahagiaan. Aku harap kamu tahu bahwa kamu selalu punya pilihan. Jika kamu ingin melanjutkan hidupmu tanpa beban, aku akan selalu ada untuk kamu. Aku akan mendukungmu dan juga menunggumu. Setelah menutup telepon itu, aku terdiam cukup lama. Kata-kata dari Razil menancap dalam di pikiranku. Mungkin sudah saatnya aku memikirkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dengan Razil, aku melihat masa depan yang berbeda. Masa depan di mana aku bisa menemukan kebahagiaan tanpa perlu memendam rasa sakit dan kecewa setiap hari. Dan keesokan harinya, Rehan kembali pulang terlambat saat itu. Wajahnya tampak suram, dia duduk di ruang tengah, menghela nafas panjang sebelum akhirnya menatapku lagi. Nuka, sudahlah, kita jangan seperti ini terus. Sudah hampir 6 bulan loh. Demi Krishna, Nuka.
Kamu pikir Krisna akan bahagia, Mas? Punya ayah yang penuh dengan kepalsuan dan juga ketidakjujuran. Wajahnya saat itu tampak tersentak, mungkin karena akhirnya aku berkata jujur tentang apa yang kupikirkan. Aku sadar bahwa hubungan kami sudah terlalu hancur untuk diperbaiki. Bahkan kehadiran Krisna pun sudah tak lagi mampu menjadi alasan untuk bertahan. Aku meninggalkan Rehan sendirian tanpa mendengarkan lanjutannya. Di dalam hati aku merasa sudah membuat keputusan. Hubunganku dengan Razil meski penuh rahasia telah menunjukkan padaku bahwa aku masih bisa merasakan cinta yang tulus dan juga jujur. Semakin hari hubungan aku dengan Razil membuatku merasa menemukan diri yang baru. Pria itu telah membantuku menyembuhkan luka dan memberi kepercayaan bahwa aku masih layak dicintai. Dia membuatku menyadari bahwa masa lalu tak harus mengekang kebahagiaan di masa depan. Kini aku pun semakin mantap untuk melepaskan Rehan. Meski perjalanan ini mungkin tidak mudah, aku tahu langkah ini adalah langkah terbaik bagi diriku dan Krisna. Aku ingin membangun hidup yang bahagia tanpa bayang-bayang lagi pengkhianatan orang itu. Malam itu aku akhirnya memutuskan untuk membuat segalanya jelas. Rasa sakit dan luka yang selama ini ku genggam telah sampai pada puncaknya. Aku ingin Rehan merasakan bagaimana rasanya kehilangan, dikhianati dan juga ditinggalkan. Untuk itu aku pun sudah siap dengan rencanaku. Bahkan aku juga telah meminta bantuan Razil untuk menemaniku menghadapi semua ini. Sesampainya di rumah aku meraih tangan Razil dan menuntunnya untuk masuk. Rehan sedang duduk di ruang tamu saat itu, seperti menunggu seorang. Dia pun tampak terkejut ketika melihatku bersama dengan laki-laki. "Nuga, ini apa?" tanyanya. Suaranya bergetar antara marah dan juga bingung. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. "Ini adalah akhir dari semuanya, Rehan," ucapku dengan tegas. Razil yang berdiri di sampingku, dia pun memberi dukungan dengan memegang tanganku. "Aku sudah muak, Rehan. Semua kesalahan dan kebohonganmu dan rasa sakit yang kamu buat. Aku terlalu lama sudah menyimpannya." Rehan berdiri dari duduknya, matanya tajam menatap Razil. "Jadi ini sebabnya kamu berselingkuh juga?" "Aku selingkuh? Apa kamu sudah lupa, Mas? Semua kebohongan yang telah kamu lakukan ketika aku menemukan pesan-pesanmu dulu dengan perempuan itu di ponselmu. Kamu pikir aku bisa menerima semuanya begitu saja?" Dia terdiam dan wajahnya mulai pucat. Mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa rasa sakit yang dia rasakan sekarang hanyalah secuil dari rasa sakit yang dia berikan kepadaku. "Dan ini adalah surat perceraian. Aku ingin semuanya berakhir sekarang, Mas. Tidak ada lagi hubungan antara kita." Sambil mengeluarkan amplop yang sudah kusiapkan sejak tadi, aku pun melemparkannya. Dia menatap amplop itu dengan wajahnya tampak bingung dan cemas. "Kamu serius, Nuga? Hanya karena ini?" "Apa? Hanya karena ini, Mas? Kamu bahkan tidak menyadari seberapa dalam luka yang kamu berikan kepadaku. Kamu juga mempermainkan pernikahan kita. Sudah menghancurkan keluarga ini. Sekarang kamu merasa ini hanya masalah sepele." Nuga ini sudah memberikan semua yang dia miliki untukmu, ya Rehan. Tapi apa yang kamu berikan kembali kepadanya? Kebohongan dan juga pengkhianatan, kan?" ucap Razil menambahkan saat itu. Rehan tambah kesal dengan kehadiran Razil. Ini urusan kami berdua ya. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur." "Tentu saja aku campur ya. Aku ada di sini untuk mendukung Nuga. Dia ini sekarang kekasihku. Jadi dia tidak perlu menghadapi semuanya sendiri." Aku menghela nafas panjang lalu melanjutkan. "Sudah cukup ya Rehan. Kamu sudah kehilangan hak untuk bicara soal keluarga ini. Kamu bahkan sudah lama tidak memenuhi tanggung jawabmu sebagai suami. Krisna bahkan lebih sering bersama Razil daripada bersamamu. Dan dia, Rehan, sudah menerima Razil di hidup kami. Jadi kamu benar-benar ingin mengusirku dari rumah ini?" ucap Rehan. "Kamu tidak ingat, rumah ini adalah milikku ya Rehan.
Ini adalah rumah yang kubangun dengan semua impian kita dulu. Malam ini juga, aku ingin kamu pergi. Rehan tampak tak ingin berkata sesuatu, tapi suaranya pun tertahan. Tapi Nuga, kita bisa bicarakan ini lagi. Demi Krishna. Demi Krishna, kamu bahkan tidak memikirkan Krishna ketika kamu sibuk. Krishna sekarang tidak membutuhkan seorang ayah yang hanya bisa menghancurkan keluarganya seperti ini. Aku melihat Krishna di kamar sudah tertidur lelap. Setidaknya malam ini dia tidak perlu menyaksikan perpisahan yang penuh amarah ini. Rehan akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan menunduk. Jadi, kamu benar-benar memilih dia. Ini bukan tentang memilih siapa ya, tapi ini tentang memilih diriku sendiri. Aku berhak untuk bahagia. Dan kamu sudah merusak kebahagiaanku. Dia terdiam cukup lama lalu dengan wajah penuh penyesalan. Dia pun berkata dengan pelan. Baiklah Nuga, kalau itu yang kamu inginkan. Tanpa menoleh lagi dia pergi ke kamarnya dan mulai mengemas beberapa barang. Saat Rehan keluar dari rumah dengan koper kecilnya, Razil merangkul bahuku memberikan rasa tenang yang kubutuhkan. Terima kasih ya. Kamu juga sudah berani melangkah, bisik Razil kepada aku. Aku mengangguk dan air mata yang kutahan mulai mengalir. Tapi kali ini aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena aku merasa terbebas. Aku tahu inilah awal dari kehidupan baru yang lebih baik untukku dan juga Krishna. Di saat terakhir itu Rehan menatapku. Wajahnya penuh dengan penyesalan dan juga ada amarah. Tapi aku juga tidak punya lagi apapun untuk diberikan kepadanya. Semua yang tersisa dari cinta dan kepercayaan telah pupus. Aku pamit ya Nuga. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Pergi. Aku tidak butuh kata-katamu itu. Setelah Rehan pergi, kehidupanku berangsur-angsur stabil. Meskipun tentunya butuh waktu untuk menata hati dan pikiran. Hari-hariku kujalani dengan mengurus toko peninggalan orang tuaku. Sebuah rutinitas yang selalu bisa mengalihkan pikiranku dari luka-luka yang pernah ada. Krishna tumbuh bahagia dan ceria, sementara Riza lelaki yang sabar dan penuh perhatian, semakin dekat dengan kami. Beberapa bulan kemudian, tepat setelah masa idahku selesai, Razil pun mengajakku berbicara serius. Nuga, aku sudah lama menyayangimu dan juga Krishna. Aku ingin melangkah lebih jauh bersama kalian. Jika kamu siap, aku juga tidak ingin dipandang sebagai orang yang aneh, apalagi kan oleh tetangga-tetangga kamu. Tatapannya lembut dan penuh ketulusan, sesuatu yang dulu sulit dirasakan dari Rehan. Aku pun tersenyum merasakan harapan baru yang menyelimuti hatiku. Dalam hati aku merasa siap untuk merajut hidup baru dengan lelaki yang benar-benar menghargai. Singkat cerita, pernikahanku pun telah dilaksanakan dengan Razil, yang berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Kini dia bukan hanya seorang pengantar barang lagi untuk tokoku, tetapi sudah resmi menjadi seorang suami yang tulus dan seorang ayah yang sayang pada Krishna. Aku merasakan hidupku lengkap kembali, lebih dari yang pernah kubayangkan. Kehangatan dan kebahagiaan yang dulu kurindukan kini bisa kurasakan setiap hari. Suatu hari sekitar beberapa bulan setelah menikah dengan Razil, aku berjalan menuju toko. Hari itu tampak cerah dan aku baru saja selesai berbelanja kebutuhan toko di pasar. Ketika berjalan-jalan setapak menuju toko, aku melihat seorang yang tampak tidak asing berdiri di sisi jalan, memandang ke arahku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Dia adalah Rehan. Aku hampir tidak mengenalinya. Rehan yang dulu pernah tampak rapi dan penuh percaya diri, kini terlihat kusut dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Bajunya kusut dan wajahnya penuh kerotan lelah. Dia menatapku dalam diam, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu untuk memulainya. Aku berhenti sejenak menatapnya dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari diriku ingin menghindar, tapi ada juga rasa penasaran. Nuga, aku hanya ingin bilang, aku menyesal.
Akhirnya Rehan membuka mulut dengan suaranya terdengar lirih. Aku mengangguk perlahan, tidak merasa perlu untuk membalasnya dengan kata-kata. Bagiku semua sudah berlalu dan hidupku sekarang berada di tempat yang jauh lebih baik. Aku kehilangan segalanya, Nuka. Setelah kamu pergi, hidupku berubah drastis. Bosku tahu tentang apa yang kulakukan dan dia tidak lagi mempercayaiku. Posisi yang dulu kupegang sudah digantikan oleh orang lain. Sekarang aku sudah tidak ada apa-apanya. Aku merasakan getir di balik kata-katanya, tapi aku tidak ingin menambah atau mengurangi apapun. Bagiku apa yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dan wanita itu, dia juga meninggalkanku setelah tahu aku kehilangan pekerjaan. Sekarang aku hidup seadanya. Bukan ini yang kubayangkan, Nuka. Aku benar-benar hancur. Suaranya dengan penuh penyesalan. Rehan, itulah akibatnya. Dulu aku pernah memberikan semua cinta dan kepercayaanku kepadamu, namun kamu malah memilih untuk mengkhianatinya. Kehancuran yang kamu rasakan adalah hasil dari keputusanmu sendiri dan juga perbuatanmu. Itu adalah karma. Rehan menunduk seakan tak sanggup menatapku lebih lama. Aku tahu, aku juga tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku ingin minta tolong sama kamu. Apakah kamu ada pekerjaan? Atau suami kamu itu ada pekerjaan? Aku ingin tahu. Tidak tahulah, Mas. Nanti aku tanya dulu sama Mas Razil. Dia pun hanya mengangguk pelan tampak patah hati dan menerima dengan apa yang kuucapkan. Tanpa menoleh lagi aku melanjutkan langkahku ke toko, meninggalkan masa laluku yang penuh luka di belakang. Hari itu aku menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang pernah hilang, tetapi dari apa yang saat ini aku miliki dan juga aku hargai. Malam itu setelah kami pulang ke rumah, aku menceritakan kepada Mas Razil tentang pertemuanku dengan Rehan di jalan tadi. Mas Razil menyimak dengan sabar seperti biasa, memberikan perhatian penuh sambil sekali mengangguk. Ada rasa lega saat aku bisa menceritakan segalanya kepadanya, seolah melepaskan beban yang tadi sempat memenuhi pikiranku. Mas, tadi aku ketemu Rehan di jalan. Dia tampak berantakan sekali loh, Mas. Dan dia bilang, katanya hidupnya hancur setelah semua yang terjadi. Mas Razil hanya menatapku tenang, memberikan ruang untukku berbicara. Dia bilang dia juga kehilangan pekerjaan, Mas. Dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Lanjutku, mencoba menahan rasa campur aduk yang muncul ketika membicarakan mantan suamiku. Tapi aku juga gak bisa mengabaikan Krishna, Mas. Dia ini kan masih ayahnya. Meskipun Razil mengangguk dan berkata dengan pelan, aku mengerti, Nuka. Iya, Mas. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi seandainya ada pekerjaan untuknya, menurut Mas bagaimana? Tanyaku ragu. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit. Bagaimanapun Rehan adalah bagian dari masa lalu yang pernah membuatku terluka. Mas Razil menghentikan dahi sejenak. Sebenarnya kemarin ini ada teman yang menanyakan apakah aku tahu tentang orang yang sedang mencari pekerjaan. Tapi ya gitu sih, posisinya mungkin tidak sesuai dengan pengalaman kerja Rehan. Ini tuh kerja OB, pekerjaan kasar dan jauh dari jabatan apapun. Aku tertegun sejenak. Ada rasa tak enak dalam hati, tetapi aku tahu bahwa posisi itu bisa jadi satu-satunya kesempatan bagi Rehan untuk bangkit kembali. Tapi menurut Mas, apakah dia akan mau Mas menerima pekerjaan itu? Ya, tergantung dianya sih. Lagian, itu juga akibatnya. Biarkanlah dia, mau tidak. Yang penting kan kita ini niatnya membantu. Dan beberapa hari kemudian saat aku dan Mas Razil sedang di perjalanan menuju pasar, tak sengaja kami bertemu dengan Rehan lagi. Dia terlihat bingung ketika melihat kami berdua, tetapi aku pun memutuskan untuk berbicara. Rehan,
Ada yang mau kami sampaikan, kata aku membuka percakapan. Beberapa hari lalu ada teman Mas Razil yang menanyakan apakah kami tahu seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Tapi itu bekerja di OB. Apa kamu mau? Rehan menunduk sesaat tetapi akhirnya dia mengangguk. Aku bersedia. Aku mau. Aku benar-benar butuh pekerjaan. Aku sudah kehilangan banyak. Dan kalian tahu kan, di kota ini sangat sulit mencari pekerjaan. Apapun itu aku mau. Aku juga mau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anakku, Krishna. Saat itu Krishna yang berada di dekatku memandang ayahnya dengan wajah ceria. Dia pun berlari kecil dan memeluk Rehan dengan erat. Walaupun hanya sebentar melihat Krishna memeluk Rehan, ada sedikit rasa haru saat itu. Meskipun banyak juga luka di masa lalu, Krishna tetap punya kasih sayang untuk ayahnya. Aku pun menepuk bahu Krishna dengan lembut, membiarkannya menikmati momen itu. Setelah semuanya telah selesai, Rehan pun pamit pergi. Aku menghela nafas panjang dan mengajak Krishna dan Mas Razil kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan aku melirik Mas Razil dan berkata dengan nada yang sedikit menyindir. Mas, tapi aneh ya mas, Rehan masih berani minta bantuan kita setelah semua yang dia lakukan. Menurutku itu agak gak tahu malu sih mas. Mas Razil menatapku sejenak lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sudahlah Nuga, jangan berpikir seperti itu. Apa yang sudah terlewat, biarlah menjadi pelajaran saja. Dia juga sudah menghadapi akibat dari perbuatannya. Kita tidak perlu membalas dengan cara yang sama, ya? Aku terdiam mendengar kata-katanya. Ada rasa malu dalam hatiku. Tapi aku tahu bahwa Mas Razil benar-benar. Aku terlalu terbawa emosi saat mengingat masa laluku dengan Rehan. Tapi kata-kata bijak dari suamiku membantuku melihat semuanya dengan cara yang lebih dewasa. Aku mengerti mas. Maaf ya, aku mungkin memang masih perlu belajar. Dan juga untuk tidak menyimpan dendam. Mas Razil menggenggam tanganku dengan hangat. Tidak apa-apa sayang. Yang penting kita tidak membiarkan masa lalu itu mempengaruhi masa depan kita. Aku senang melihatmu bahagia sekarang. Dan aku ingin kita tetap fokus pada kebahagiaan ini. Aku tersenyum kecil merasakan cinta dan ketulusan yang selalu Mas Razil berikan. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang penuh pengertian dan tidak memandang rendah siapapun, bahkan mereka yang mungkin pernah menyakitinya. Malam itu ketika kami sudah kembali ke rumah, aku duduk di kamar sambil memikirkan kejadian hari ini. Aku merasa tenang dan damai seolah-olah semua beban yang pernah ku bawa sudah benar-benar menghilang. Kini aku memiliki keluarga yang penuh cinta. Dan bersama Mas Razil, aku tahu bahwa kami akan terus berjalan ke depan tanpa terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Aku mengucap syukur dalam hati menyadari bahwa kebahagiaan yang kudapatkan adalah hadiah yang tak ternilai. Aku pun berjanji dalam hati untuk tidak lagi menyimpan dendam atau amarah kepadanya. Masa lalu memang menyakitkan, tapi dengan cinta yang tepat dan juga kedewasaan, aku tahu bahwa masa depan akan jauh lebih cerah dan juga penuh kebahagiaan. Aku benar-benar merasa beruntung bisa menikah dengan Mas Razil. Kini Krishna juga merasakan kasih sayang sebagai pengganti dari ayahnya. Dan aku senang, meskipun Razil ini belum pernah menikah, tapi kedewasaannya membuatku sangat-sangat terkesan. Dan aku sangat-sangat mencintainya dengan tulus. Sebulan kemudian, saat aku sedang di rumah, saat itu aku mendapatkan telepon. Yang tak lain itu adalah telepon dari Mas Rehan, mantan suamiku. Dia bertanya kepada aku, "Halo Nuga, ini aku Rehan." "Iya mas, ada apa?" "Aku ingin berbicara sesuatu kepada Krishna. Apakah aku bisa bertemu dengannya?" "Bisa saja mas. Kalau kamu ingin bertemu, silakan bertemu ke rumah. Tapi nanti, saat juga ada Mas Razil di rumah." "Baiklah Nuga, aku juga ingin memberikan beberapa nafkah kepada anakku. Aku juga ingin memeluknya. Aku rindu."
Baiklah mas, nanti kesini saja ya. Nanti aku kabari kalau Mas Razil ada di rumah. Hingga setelah percakapan itu, kini hubunganku dengan Rehan pun semakin baik. Tapi baik dalam artian aku melupakan kejadian masa lalu itu. Dan aku berharap Krishna ini juga tidak melupakan kasih sayang dari ayahnya. Dan aku pun menyimpan rapat-rapat keburukan dari ayahnya itu, agar Krishna ini bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua ayahnya dengan baik. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.